Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2967. Suara Kaisar Langit menyebar kemana-mana. Hal ini juga membuat banyak kultivator di sekitar sini melihat tanda itu. Jika mereka bisa memahaminya, mereka pasti akan tahu nama di dalamnya. Namun, ini adalah tanda Kaisar Langit, bagaimana mungkin mereka bisa memahaminya? Menara terbakar hanya kedok, kan? Pasti ada orang lain. Kaisar Langit Klan Darah, Kaisar Langit Tanpa Pedang, dan Kaisar lainnya berpikir dalam hati. Perang Yuanling hari ini melibatkan terlalu banyak hal. Apapun yang terjadi, mereka harus menang. Boom! Saat ini, mata mereka tertuju pada medan perang di kehampaan. Saat ini, banyak jenius di medan perang ini sedang berkonsentrasi. Petik 2. Kalian sudah tahu aturan medan perang. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menang. Selain itu, pasti akan ada korban dalam pertempuran, jadi belum terlambat untuk menyerah sekarang. Kaisar Langit Klan Petir tiba-tiba berbicara. Hal ini membuat banyak orang merinding. Namun, ternyata tidak ada yang menyerah. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di medan perang di kehampaan ini. Dalam pertempuran ini, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama jika tetap bersatu. Menara terbakar, kau bisa bergabung dengan kami. Seorang jenius dari klan obat langsung berkata. Benar, jangan khawatir, apapun yang terjadi, kami akan melindungimu. Seorang gadis dari klan obat juga berkata. Ada kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Tanda Kaisar Yao Tian menunjukkan nama Fen Lou. Para jenius dari klan obat ini akan melindungi Lin Yan apapun yang terjadi. Adapun tanda di lembah, mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, para kaisar di langit melihat semuanya dengan jelas. Kaisar Yao Tian menatap Lin Yan dengan ekspresi yang sama. Ia percaya bahwa Lin Yan bisa bertahan sampai akhir. Ia menulis nama Lin Yan hanya untuk membuat para jenius, manusia, itu tak berdaya menyerang Lin Yan, jadi. Lin Yan juga bisa dilenyapkan. Boom! Pada saat ini, medan perang di kehampaan bergemuruh. Hujan turun, dan setiap tetesnya mengandung kekuatan yang dahsyat. Hahaha, itu kekuatan hujan. Tiba-tiba, banyak kultivator bertubuh hujan tertawa. Di bawah hujan deras seperti ini, kekuatan mereka bisa ditampilkan secara ekstrim. Pertempuran telah dimulai, bertarung. Banyak jenius meraung, dan raungan di sini menggema. Banyak praktisi telah bertarung bersama. Semangat juang semacam ini langsung mengejutkan banyak praktisi hingga muntah darah, dan membuat banyak orang tampak ngeri, dan langsung menghancurkan lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Dengan cara ini, mereka juga mundur dari tempat ini. Aduh, para praktisi menghela napas, masih dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Seberapa kuat niat membunuh tadi? Hadapi Huoqi dulu. Di bawah kekuatan ini, Huoqi adalah yang terlemah. Tiba-tiba, banyak jenius angkat bicara. Banyak jenius di klan kuno bergabung dan langsung menuju ke Huoqi. Hehe, meskipun aku adalah tubuh api surgawi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kekuatan hujan seperti ini dapat membatasiku? Huoqi berteriak, dan dalam sekejap api di tubuhnya meledak, berkobar ke segala arah, dan kemudian hujan di sekitarnya langsung menguap. Api menguap dan berubah menjadi buaya raksasa. Ketika membuka mulutnya, ia menelan seorang jenius dari klan kuno, lalu tubuh pria itu terbakar dalam kobaran api buaya raksasa. Ah, suara memilukan terdengar, dan sang jenius berinisiatif untuk menghancurkan lingkaran cahaya, meninggalkan tempat ini, dan berada di pegunungan. Meskipun ia selamat, namun, ia juga terluka parah. Salah satu lengannya terbakar habis oleh api. Hal ini mengejutkan banyak orang. Kekuatan Huoqi terbukti. Ia memang seorang jenius dari klan api. Bas. Pada saat ini, beberapa praktisi juga pergi ke buku roh. Lingsu memusatkan pikirannya dan bergerak. Kata-kata kuno beterbangan di langit. Setiap kata mengalahkan seorang praktisi. Ketika Siwan dari klan batu melambaikan tangannya, rasanya seperti gunung besar yang runtuh. Tangannya juga mengandung kekuatan abadi, membuat para praktisi di sekitarnya tak berani mendekat. Di klan kuno, Lingsu, Huoqi, dan Siwan semuanya luar biasa. Beberapa putra surga yang sombong berbicara di lembah. Adapun yang lainnya, mereka sedikit lebih lemah. Terutama klan petir, yang sedikit mengkhawatirkan. Tatapan Kaisar Lei Tian dingin. Seberapa kuat klan petir saat itu? Ketika para iblis berada dalam kekacauan,
mereka tidak keluar untuk menjaga kekuatan mereka. Akibatnya, sebagian besar jenius di klan dibunuh oleh Lin Yan. Terlebih lagi, selama pertempuran 9 domain, Lin Yan menyapu ke segala arah, membuat kekuatan langit dan bumi di domain Guntur menjadi sangat tipis. Inilah mengapa para jenius dari klan Guntur menjadi lemah. Hehe, pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar di medan perang. Pada saat ini, banyak orang berkumpul. Kemudian mata mereka beralih ke Lin Yan. Orang-orang dari klan obat juga tampak sangat serius. Mereka tahu bahwa orang-orang ini akan menyerang mereka. Fan Lou, aku akan menyingkirkanmu dulu. Sebelumnya, pria bernama Ying Guang berbicara dengan dingin. Ada banyak praktisi di sekitarnya, dan mereka juga langsung mendatangi Lin Yan. Ling Su, Huo Qi, dan yang lainnya menatapnya. Namun, Huo Qi mencibir. Ling Su mengerutkan kening. Mereka semua tidak menyerang. Wus. Tetapi pada saat ini, angin bertiup kencang, dan beberapa jenius dari klan angin berdiri di depan orang-orang dari klan obat. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Kaisar Yao Tian adalah untuk umat manusia, jadi bagaimana mungkin klan angin tidak tahu malu? Para jenius dari klan angin angkat bicara. Orang-orang yang dipertaruhkan Kaisar Yao Tian, akan dilindungi oleh klan angin apapun yang terjadi. Aku, Yao Ku, terima kasih semuanya. Yao Yubi, terima kasih juga semuanya. Para jenius dari klan obat langsung angkat bicara. Swiss, Swiss, Swiss. Detik berikutnya, beberapa jenius lain juga berdiri di sini. Mereka terdiam. Namun, berdiri di sini sudah menjelaskan semuanya. Di atas langit, Kaisar Lingri, Kaisar Lei Tian, dan kaisar lainnya tampak sedikit tenang. Meskipun Kaisar Yao Tian bertaruh pada Fan Lou, mereka tidak bertaruh pada Fan Lou. Orang-orang ini melindungi Fan Lou, tetapi tidak melindungi orang-orang yang mereka pertaruhkan. Saudara Yao sangat populer. Su Ruoying mencibir. Tapi, memangnya kenapa? Bukan berarti memiliki lebih banyak orang berarti kau bisa berdiri di ujung medan perang Void ini. Aku belum pernah mendengar ada orang yang disebut Fan Lou di antara umat manusia. Tidak peduli siapa yang dipertaruhkan oleh saudara Yao, setidaknya Fan Lou ini harus disingkirkan dari medan perang sejak awal. Kata Wu Jian Tiandi. Adapun para Tiandi lainnya, mereka tidak banyak bicara. Mereka semua menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Namun, tak satu pun dari para Tiandi optimistis terhadap Fan Lou. Bagaimana mungkin nama yang tak pernah terdengar berdiri di ujung medan perang Void ini? Boom! Pada saat ini, Ying Guang melambaikan tangannya, dan para praktisi di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Kecepatannya bagaikan titik cahaya, dan dalam satu langkah, mereka melompat di depan semua orang. Fan Lou, kau tetap di sini, biarkan kami menghadapinya. Kata Yao Yubi, wanita dari klan Yao. Di medan perang Void, mereka berharap Lin Yan dapat mempertahankan kekuatannya. Dengan cara ini, ia dapat bertahan lebih lama di sini. Oleh karena itu, mereka akan menyingkirkan orang lain untuk Lin Yan.